keburukan, nahi mungkar, nggak seneng apa-apa yang nyusahin. Nah, tanda orang ini mah Allah. Nah, tapi orang yang malah buat orang susah apa segala macam, fajir, orang jahat, naudzubillah fasik, orang-orang musyrik, akhirnya zindik, akhirnya jadi orang yang tertutup pandangan mata batin ataupun mata zahir kepada Allah, tanda orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah itu orang mal'unina, orang dilaknat, atau sebaliknya orang mahfuzin, orang yang Allah berikan ilmu pengetahuan, atau orang yang mendapatkan kesenangan, sebaliknya orang yang dapat kesusahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibillah Maulana Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW dalam satu perkumpulan yang insyaallah ini penuh dengan keberkahan, ini penuh dengan fadilah daripada bacaan Maulid Al-Insanul Kamil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Mudah-mudahan ini acara minal makbulah. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir Khormadi, Khadim Majlis Lailatul Khamis, saat Ramadan, mata'an Allah betuli hati. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada berkhusus Habiban al-Mahbub Al-Habib Husain bin Tahir Al-Haddad, namun panjang umur, gobul hajat, mudahkan segala urusan. Dan kepada tamu, para sepuh bin sepuh, mudah-mudahan digobul hajat, panjang umur, sehat afiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Wabil khusus kepada saya berwasilah Bapak Zainal Abidin, Saudara Zainal Abidin, mudah-mudahan ini acara minal makbulah, dipanjangkan umur, dan daripada kedua anak yang melakukan milad kembar, masya Allah, mudah-mudahan dimanfaatkan hidup, dipanjangkan umur, sehat afiahkan badan, digobul hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala negesin, ya, jadi nggak ngelepas yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innallaha ma'as sabirin. Sabar ini orang yang memang dekat dengan Allah. Jadi kalau nggak sabar udah pasti jauh. Orang yang nggak sabaran ini orang biasanya dia ini buru-buru. Jadi nggak teratur. Ya nggak ngerti malam, nggak ngerti siang. Kadang malam pengen buru-buru siang. Kadang siang kepengen buru-buru malam. Kadang hidup kepengen buru-buru mati. Sampai kenapa? Karena orang yang dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin, dikatakan ahlul istighfar, orang yang sering meminta ampun kepada Allah itu dia sabar. Ahlul sholawat, orang yang banyak sholawat,
Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini dia orang sabar. Orang yang nggak pernah meninggalkan sholat, yang khusyuk tumakninah ngerjakan sholat, ini orang yang luar biasa, dia sabar. Jadi sabar ini kunci sukses seseorang dalam hidup supaya mendapatkan maslahatuddin, supaya mendapatkan manfaat dalam beragama, membawa bekal yang mana Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal orang tersebut sehingga yadkhulul jannah. Allah masukkan ke dalam surga. Orang enggak sabaran ya terakhir suul khotimah wa na'udzubillah min dzalik, karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa segala yang berhubungan dengan Allah dia pasti jauh. Ibadah enggak pernah, salat enggak pernah, nyenengin orang, nyusahin orang. Ini yang nggak akan pernah melihat abwabu jannah, pintu surga. Wah segolongan mereka naudzubillah alam, orang-orang di akhirat mendapatkan murka Allah, naudzubillah min dzalik. Apa di antara kita ini jadi orang sabar macam-macam, sabar menjalani hidup, sabar ibadah dalam hidup, nggak pernah takut untuk beramal baik dan takut ya dalam meninggalkan ibadah yang Allah perintahkan, selalu berani untuk melakukan amalun saleh dan berani untuk meninggalkan keburukan-keburukan, nahi mungkar, nggak senang apa-apa yang nyusahin. Nah, tanda orang ini mah Allah. Tapi orang yang malah buat orang susah segala macam, fajir, orang jahat, naudzubillah fasik, orang-orang musyrik, akhirnya zindik, akhirnya jadi orang yang tertutup pandangan mata batin ataupun mata zahir kepada Allah. Tanda orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah itu orang mal'unina, orang dilaknat, atau sebaliknya orang mahfudin, orang yang Allah berikan al-ilmu, pengetahuan, atau orang yang mendapatkan kesenangan, sebaliknya orang yang dapat kesusahan. Akhirnya ya memang orang-orang su'ul khatimah yang di akhirat enggak mendapatkan kesenangan. Orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, memang orang-orang yang di akhirat enggak mendapatkan bahagia. Yang enggak pernah tangan meminta kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mohon ampunan. Yang enggak pernah tersenyum karena fajir, orang yang enggak sabaran, gampang marah. Walamaratun bisu, amarah ini marah ini yang nganterin orang ke dalam suatu keburukan, yang sehingga di akhirat mendapatkan azab siksanya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa inna azabil syadid. Dan Nabi SAW udah memberi kabar kepada kita untuk kita menghadapkan sunnah Rasulullah, yang mana disuruh kita untuk murah senyum, untuk kita baik. Kalau Rasul dikatakan Nabi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, sebaik-baik perbuatan seorang mukmin sempurna. Akmal dikata kamil, sempurna perbuatan seorang mukmin itu ahsanuhum khuluqa, yang akhlak orang itu, budi pekerti orang ini baik. Orang baik enggak mungkin marah. Orang baik enggak mungkin dia buruk. Haram kalau kita enggak usah pakai hukum apa aja. Udah orang buruk ngomong baik ini enggak benar. Orang benar ya nggak boleh diomong orang buruk ya, karena yang ngomong orang baik dia buruk ya orang buruk. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah nyuruhkan kita nggak usah diurusin. Orang yang buruk di mata kita dia buruk, insya Allah kita berharap kita baik. Orang yang mengatakan seorang baik dia buruk, itu orang yang buruk. Orang melakukan amalun saleh, ngerjakan sholat, gak boleh kita berburuk sangka kepada orang ba'da salam setelah ngerjakan sholat. Ini yang ngajarin guru-guru orang-orang soleh supaya kita mendapatkan kebaikan. Kalau Nabi dikatakan Rasulullah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa,
Oh berarti di antara perbuatan-perbuatan amal baik ini di saat seorang ngerjakan sholat. Sampai kita nggak boleh orang baru ngerjakan sholat salam kita berburuk sangka. Sampai-sampai syahadat dalam sholat orang itu ketika habis sembahyang dia mati itu menggugurkan syahadat naza. Orang meninggal ba'da isya husnul khatimah. Orang meninggal ba'da subuh husnul khatimah. Orang meninggal ba'da maghrib husnul khatimah. Orang meninggal ba'da isya husnul khatimah. Mau sembahyang Jumat meninggal ya insyaallah husnul khatimah ya karena ba'da subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala dekat kepada orang yang dia mendekat kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadika ini fa inni qarib. Memang seorang hamba yang menanyakan tentang keberadaan Allah, yang berharap kepada Allah, memang ini orang cikal bakal orang yang ingin berbuat amal kebaikan. Orang yang memang orang nggak benar, orang fasad, orang rusak, nggak ada satupun kebaikan. Lah jangan berharap kebaikan kepada orang yang rusak, orang yang fasad. Ibarat bunuh diri dah tuh. Berharap kepengen beli makanan ke apotek nggak bakalan nemu, nggak ada. Ini katanya ada roti bau-bau obat, nggak bakalan nemu, nggak akan ada. Kepengen gunting rambut ke bengkel mobil lah nggak nyambung, udah nggak pernah bisa. Begitu juga sesuatu yang buruk diharapin, jangan ngeharap kepada apa-apa yang buruk. Kepengen nyoba bener nggak yang namanya tempat pelacuran itu bisa ngeberkahin. Udah stres, udah gila, udah konslet, saraf udah nggak nyambung. Datanglah ke tempat jablay, ke tempat pelacuran. Ya udah nggak dapat berkah, dapat apes lu. Apes, dapat musibah, dapat bala. Begitu. Tetangga takut, orang nyamperin. Orang yang mendapatkan kenikmatan ini yang diharapin orang. Orang yang mendapatkan musibah, mendapatkan penyakit, orang-orang sakit apa segala macam karena kurang bersyukur kepada Allah. Ngerti orang ini tapi dicari mulu penyakit. Orang yang kurang syukur kepada Allah ini orang yang jauh dari Allah karena nggak pernah minta, nggak pernah nyambung kepada Allah. Allah ini yang menciptakan semua makhluk. Fasik lama-lama nggak percaya Allah, nggak ngerti Allah, akhirnya jauh dari rahmat Allah. Termasuk amal syar, termasuk perbuatan buruk di saat orang lupa kepada Allah. Nabi SAW Rasulullah menyuruhkan kita ingat Allah ini setiap saat. Karena Rasulullah dikatakan guru anal Habib Abdurrahman bin Husain Asgaf Bahliga Pasuruan di Jawa Timur. Jadi Allah setiap sepertriliun detik Allah nggak pernah lepas pandangannya ke Nabi SAW. Jadi kita ini sebenarnya sehat apa nggak sehat itu? Ngerti Allah apa nggak ngerti Allah? Siapapun orang mau Habib kayak siapa kayak Ustadz kayak Kiai kayak apa segala macam, semua kita mukminah laki atau perempuan yang ngaku soleh solehah ini kenapa nggak bisa ingat Allah? Watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, nggak akan pernah bisa sabar. Orang lupa kepada Allah, wahada orang mal'un, orang dilaknat yang dia mahjub, nggak ada pandangan Allah tebus ke orang ini. Maksudnya Allah ini nggak hati sama orang ini, Allah ini nggak mandeng orang ini. Watawasaw bil haq, bukan pasti bohong orang ini, nggak akan udah sampai kenapa apa yang benar. Watawasaw bis sabr, apalagi dia harus sabar, nggak bakalan sabar, nggak bakalan mendapatkan kesabaran. Orang mendingan ngerasa sok bener dah daripada pede salah, mendingan orang ngerasa sok bener, yang penting bener dah. Kenapa? Sholat, dia yakin sholat diterima, udah kelar dah. Daripada orang nggak ngerjain sholat, ngerasa dia ini ngerti dia nggak sholat, PA. Orang mendingan dia sholat, ngerti dia sholat. Udah. Al-haqqu min rabbikum. Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita sholat. Wajar aku mengerjakan sholat sehingga besar seorang ini karena Allah. Maka dikatakan faqad ahabbani. Kenapa orang dia khusyuk mengerjakan sholat mendapat kecintaan Nabi sehingga Allah masukkan ke dalam surga? Berarti Allah senang ke orang ini. Allahumma Muhammad.
Kalau orang disenangi Allah, wa na'udzubillah min dzalik wa kadza orang dilaknat, orang enggak mendapatkan kesenangan, mendapatkan murka Allah, enggak mendapatkan apa-apa kebaikan. Sayyidina Hasan sama Husain. Oh, ini anak kembar. Anak ini kembar. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain kembar. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini kembar. Hasanain, dua kebaikan. Jadi diberi nama Hasan sama Husain memang artinya kebaikan. Al-Hasanain, dua kebaikan. Lahir Hasan sama Husain, Nabi bingung ngasih nama Hasan sama Husain. Turun wahyu. Kalau ke kita ilham. Ulama-ulama, wali-wali, orang-orang alim dia dapat ilham. Kalau nabi-nabi dan rasul wahyu. Turun wahyu diberi nama Hasanain, Hasan sama Husain. Terus cucu Sayyidina Maulana Muhammad Sayyidina Muhammad SAW ini diberi nama Hasan sama Husain. Masya Allah, Sayyidina Hasan. Nah, mudahan si kembar ini mendapatkan barakah min Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah SAW. Barakah apa? Barakah ini diberikan Allah kepada seorang yang dia istiqomah ibadah, ya, atau dia ini gak pernah maksiat. Orang baik. Pokoknya orang baik. Orang baik ini kalau dia misal ninggalin sholat, dia ngerti ngeganti. Ini orang benar. Kalau orang nggak benar, kadang dia nggak sholat, kadang dia sholat ninggalin sholat dia sengaja, akhirnya kafir, akhirnya murtad karena ninggalin sholat sengaja. Ini dosa nggak karuan gede. Kalau dosa udah nggak karuan besar, terus di akhirat nggak keluar dari neraka, itu eta keneh, namanya lu kafir juga begitu. Kalau lu bisa ke surga begini, nggak nyambung. Dzalika itu yang dikatakan munfakin, orang nifak, orang munafik yang nggak pernah ngelihat surga. Ini maksudnya orang sama-sama itu orang yang nggak baik, syarul amal yang dikerjakan. Tapi tanda orang yang dia memang ngerti sholat, dia seneng sholat, sholatnya nggak sempurna dah, sholatnya nggak rapi, nggak tepat waktu, pernah ninggalin sholat 500 tahun pahala. Dia ngerti, tapi ngertinya bukan ninggalin, kelangan, mikirin. Ini Masya Allah, orang doyan sholat. Bener orang ini ngerti masjid, ngerti musola, ngerti majelis taklim, ngerti pondok pesantren. Ini waras, orang normal, orang yang insya Allah ahli sana. Allahumma minhum. Yang penting kita mudah-mudahan doyan ibadah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah menjadi orang yang senang ngerjain sholat ketimbang ninggalin sholat. Orang paling senang kalau dia memang senang sama sholat nih. Ini bener-bener senang. Waman ahabani. Ini orang yang memang mendapatkan, siapa orangnya mendapatkan kecintaan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena ma'ifil jannah. Ini orang-orang sabar yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Ketika melihat neraka, dia akan langsung ingat seperti apa selama hidup di dunia. Dia mengingat waktu-waktu salat al-waqut, yang dikatakan waktu ini akan memberi syafaat kepada hadza abdu, kepada ini hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia nyambung hidup kepada waktu ketika waktu-waktu salat selama dunia. Akhirnya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Maka Nabi katakan karena ma'ifil jannah. Berarti orang yang memang dia dekat kepada kebaikan, ya, sabar itu berarti orang yang menghidupkan sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang sabar ini menghidupkan sunnah Rasulullah. Sayyidil Mutawaddi'in dikatakan sama Bakri. Dikatakan tuh bagus sama Bakri Purwakarta, Pleret, bahwasanya Sayyidina Maulana Muhammad SAW santri sempur katakan itu Sayyidil Mutawaddi'in, pemimpin orang-orang tawadu. Jadi kalau orang sholat dia ini nggak sabar, ya, orang mau ngapain, jangankan sholat, ngapain aja pasti nggak sabar. Sholat harus sabar, tumanina, khusyuk inti ibadah, puncak ibadah dikatakan itu at-tawadu. Sehingga seorang mendapatkan rendah hati. Jadi nggak orang bisa menjadi orang baik seperti itu, orang sabar seperti itu. Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, yang dikatakan Imam Syafi'i kagum kepada ayat itu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu shalihat watawassaw bil haqi watawassaw bis sabri. Begitu kagum Imam Syafi'i
Diriwayatkan Abu Zakaria bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, karena apa? Karena memang orang yang berusaha ikhtiar istiqomah menjalankan ibadah selama hidupnya doyan salat. Qanaah, kepengen gitu orang nerima, susah seneng. Hidup gak kaya seneng. Ini luar biasa orang ini. Orang aja seneng. Nyenengin orang ini, nyenengin Allah. Orang yang nyenengin apa segala macam, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Orang yang nyenengin orang terus orang ini orang, dia orang, wa minas sabirin, orang yang sabar. Allah katakan Allah innallaha ma'as sabirin. Allah akan beserta orang-orang yang sabar ini, karena orang yang sabar, ingat, dia akan selalu mengatakan apa-apa yang benar. Nyenengin orang ini apa-apa yang hak, yang benar. Apa yang nyusahin orang, wahwa batilun, sesuatu yang batil. Yang apa batala? Yang apa? Yang la tuqbal indallah. Enggak Allah berikan apa-apa yang batil ini diterimanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Tapi Allah akan beri. Maka terus seorang hamba itu mengatakan, ini pemberianmu. Qul bi fadlillah, katakanlah pemberian Allah, wa bi rahmatihi, dan dia akan selalu mengingat Allah setiap waktu. Jadi sabar ini ngelatih orang supaya kita selalu ingat Allah, supaya kita dilihat Allah, supaya kita mendapatkan nadrah. Sehingga terus Rasulullah katakan, man ahya sunnati, termasuk sunnah Nabi SAW, sabar ini, faqad ahabbani, maka dia mencintai aku, mendapatkan kecintaanku. Wa man ahabbani, dan sahabat dia mendapat kecintaanku, kana ma'i fil jannah, akan berkumpul orang itu dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW di surga. Ya mudah-mudahan kita jangan orang itu, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kalau udah keburukan berlomba-lomba, gak usah dianuin dah. Keburukan ini percuma, naudzubillah min dzalik. Bikin penyakit, bikin susah, bikin balak, bikin musibah, bikin bencana, naudzubillah min dzalik. Asal kullu syarr wal bala al juhlu bidin. Segala apa keburukan, segala kesusahan, gak kesenangan, ya, rusak, fasad. Yang rusak bukan orang. Yang rusak ini tempat, zaman, keadaan. Itu gara-gara al-juhlu bidin, kebodohan kita akan ilmu agama. Mudah-mudahan Allah berikan ini majlis keberkahan. Allah qabul hajat, sayabul hajat, wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.